Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji an-niyatu utawi kang aran niat. Qasdu syai'i iku neje sawiji-wiji muktaronan hale den barang akan bifi'li kelawan ngelakoni nesya. Wa mahalu utawi panggonane niat al-qalbu iku ati wa talaffudulan utawi ngucapake biya kelawan niat sunnatun iku sunnah. Waktu utawi waktune niat ing dagus awali juz'in iku nalikane masuk kawitane juz minal wajhi saking rai wa tartibu utawi kang aran tartib wa tartibu utawi kang aran tartib ala yuqaddama iku yento ora disiake sapa wong udwan ing anggota kang keri ala duin ing atase anggota kang disi. Jadi fasal ini membahas tentang hukum-hukumnya niat. Niat menurut istilah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Jadi seumpama kita melakukan wudhu, kemudian pas membasurai kita niat nawaitul wudhu alirafil hadasi asgori fardhalillahi ta'ala, itu bersama dengan melakukan membasuh muka. Apabila menyengaja melakukan sesuatu tetapi sesuatu tersebut akan dilakukan di masa mendatang, maka itu disebut azam, bukan niat. Contoh seumpama kalian mendengar suara adzan, contohnya adzan zuhur, kemudian kalian di dalam hati itu kalian berkerentek, nanti kalau sudah belajar saya akan melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu namanya azam. Jadi saya ulangi lagi, niat menurut istilah adalah menyengaja sesuatu perbuatan bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Jadi yang dinamakan niat menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Adapun niat menurut bahasa maka berarti mutlak menyengaja perbuatan, baik penyengajaannya bersamaan dengan melakukan perbuatan itu atau tidak bersamaan dengan melakukan perbuatan tersebut. Itu namanya niat menurut bahasa. Di seumpama kalian sholat, niatnya kapan? Yaitu ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kalian takbiratul ihram, Allahu Akbar, jadi dalam hati niat melaksanakan sholat. Karena yang dinamakan niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, harus dilakukan ketika melakukan pekerjaan tersebut. Lalu tempatnya niat itu di mana? Yaitu di dalam hati. Sedangkan melafadzkan niat atau mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi kalian membaca nawaitul wudu'a ya secara keras-keras, itu hukumnya sunnah. Atau kalian melafadzkan usolli fardhu dhuhri, itu adalah hukumnya sunnah. Jadi mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Karena kadang-kadang di zaman sekarang itu ada yang mengatakan bahwasanya melafadzkan niat adalah bid'ah. Itu adalah tidak benar. Jadi talaffuz
talafud niat itu hukumnya sunnah. Lalu tujuannya apa? Tujuannya talafud bin niat ini, melafadkan niat ini, agar lisan ini bisa membantu hati menjadi lebih fokus. Jadi ketika kalian nawaitul wudu'a sambil membasuh wajah, itu membantu hati untuk berniat bersama-sama. Begitu juga kita sholat, pas takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian sambil di dalam hati niat melaksanakan sholat. Jadi adanya talafuz niat itu membantu hati dalam melaksanakan niat. Lalu waktu niat itu kapan? Wa waqtu indal gusli awali juz'in minal wajib. Waktu melakukan niat dalam wudu adalah ketika membasuh pertama kali bagian dari wajah. Seumpama kita di dalam sholat, waktu niatnya kapan? Yaitu ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kita langsung niat. Jadi di sini diterangkan wa waqtuha indal gusti awli juz'in minal wajhi, yaitu ketika berwudu. Jadi ketika berwudu, membasuh pertama kali bagian dari wajah sambil diniati. Bahkan sebagian ulama mengibaratkan waktu niat dalam wudu dengan mendahulukan kata membasuh dan mengakhirkan kata pertama kali. Pernyataan ini adalah pernyataan yang disetujui oleh Syekh Syarqawi karena melihat sisi pemahaman bahwa yang wajib adalah menyertakan niat dengan melakukan perbuatan. Wa ibaratu ba'dihim bil aksi. Ulama lain mengibaratkan dengan sebaliknya, yaitu mendahulukan kata pertama kali dan mengakhirkan kata membasuh, sehingga pernyataannya adalah ketika pertama kali membasuh bagian dari wajah. Pernyataan ini adalah yang disetujui oleh Syekh Bajuri karena melihat sisi pemahaman bahwa yang menjadi titik poin adalah menyertakan niat dengan pertama kali membasuh. Makanya di sana ya, inda gusli awalil juz'in, bukan inda awalil gusli juz'in. Jadi adapun waktu niat di selain wudu, contohnya di dalam ibadah-ibadah lain, yaitu harus sambil melakukan perbuatan atau melakukan ibadah tersebut, kecuali di dalam masalah puasa. Makanya di dalam puasa itu diwajibkan niat pada malam hari. Bahkan ketika puasa wajib maksudnya, bahkan ketika puasa kok niatnya bersamaan dengan keluarnya fajar, maka di sana puasanya tidak sah.
Karena di dalam melakukan puasa itu sulit mengetahui terbitnya fajar secara pasti, makanya dianjurkan atau diwajibkan niat puasanya itu, puasa Ramadan itu diwajibkan pada malam hari sebelum fajar keluar. Hukum niat. Lalu hukum niat ini gimana? Yaitu wajib. Jadi hukum niat itu hukumnya wajib. Kalian sholat tidak niat, sholatnya tidak sah. Mandi wajib, mandi janabah tidak niat, mandinya tidak sah. Kalian berwudu tidak niat, tidak sah. Tetapi ada juga niat itu hukumnya sunnah. Seperti niat memandikan jenazah. Jadi seumpama kalian mau memandikan jenazah, itu niat memandikan di sana itu hukumnya sunnah. Lalu kaifiyah niat itu seperti apa, atau caranya niat itu? Caranya niat itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Ketika sholat ya niatnya niat sholat. Ketika kita melakukan puasa ya niatnya melakukan puasa. Ketika kita wudhu ya niatnya berwudhu. Kemudian lalu tujuannya apa? Kok setiap ibadah harus ada niat? Tujuan niat itu antara lain untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contoh, seumpama ada orang sama-sama duduk di masjid. Yang satu duduk tidak niat iktikaf, yang satu duduk sambil niat iktikaf. Nah, berarti yang niat iktikaf itu duduknya dibilang ibadah. Dan yang tidak niat iktikaf itu duduknya tidak dikatakan ibadah. Jadi tujuan niat itu untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kemudian selanjutnya tartib. Yang dinamakan tartib adalah tidak mendahulukan anggota tubuh yang seharusnya diakhirkan dari anggota tubuh yang seharusnya didahulukan. Contoh, mengusap wajah adalah pertama kali, kemudian mengusap tangan. Kok seumpama dibalik, membasuh tangan dulu kemudian membasuh wajah? Ini berarti tidak tertib. Kalau ada orang tidak tertib, berarti wudunya tidak sah. Jadi yang dinamakan tertib yaitu mendahulukan anggota yang seharusnya Jadi yang dinamakan tartib itu yaitu tidak mendahulukan anggota yang seharusnya diakhirkan dari anggota tubuh yang seharusnya didahulukan. Itu maksud alla yuqaddama udwan ala udwin. Ya, ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.